Saya serahkan diri. Jadi begitu turun dari pesawat bulan besok itu, saya langsung ke Bareskrim. Tahan saya. Berantam lah dengan ini tahanan lain di Bareskrim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita, Edi Braib. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lagi tambahan ini soal siapa lagi dia kalau bukan Saifuddin Ibrahim. Dalam di YouTube terakhirnya yang diupload 1 hari yang lalu, dia masih saja menantang-nantang umat Islam dan juga masih menghina Nabi Muhammad. Bahkan kali ini lebih parah lagi, dia malah menyudutkan aparat kepolisian Republik Indonesia. FBI enggak ngurus, walaupun ada kontak dari kepolisian Indonesia. Ya, urusan FBI mah terlalu berat. Bukan kayak polisi Indonesia. Polisi Indonesia hanya memeras rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri dipermasalahkan, dipersulit. Di Indonesia seluruh pojok jalan itu ada polisi. Di Amerika nggak ada polisi yang berdiri di jalan-jalan. Nggak ada polisi yang ngejar-ngejar gitu. Nanti kena sendiri. Sudah ada CCTV-nya semua di Amerika ini. Ngapain ngejar-ngejar Saifuddin Ibrahim? Enggak perlu. Lucu. Dia siap menyerahkan diri, dia bilang, setelah turun dari bandara bulan depan katanya, dan dia akan siap ke Bareskrim menyerahkan diri asalkan dia minta syarat si Ustadz Abdul Somad juga ditangkap. Nangkap saya, Somad nggak ditangkap. Bapak tak tangkap Somad, saya balik ke Indonesia. Saya mau melihat. Saya serahkan diri. Jadi begitu turun dari pesawat bulan besok itu, saya langsung ke Bareskrim. Tahan saya. Berantam lah dengan ini tahanan lain di Bareskrim itu. Sebuah permintaan yang aneh ini ya, karena dia sekarang lagi dikejar-kejar aparat dan juga penegak hukum di Indonesia karena ujaran-ujaran kebenciannya, dan dia masih saja arogan. Bahkan dia menantang kalau nanti di tahanan Bareskrim mau berkelahi lah. Dia mau menantang, dan ini sangat menarik karena pendapatnya dia ini pendapat dia soal nanti kalau di Bareskrim mau bertengkar dengan napi, ini disambut oleh si Bapak Napoleon Bonaparte yang saat ini beliau masih dalam persidangan dalam kasus penganiayaan pada MKC. Dan apa pendapat dari Bapak Napoleon Bonaparte ini? Di dalam sebuah berita yang dimuat di suara.com, Irjen Napoleon Bonaparte ini terdakwa kasus dugaan kekerasan terhadap si KC itu mengultimatum kepada pendeta Saifuddin Ibrahim, sosok yang meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran. Bila ada kesempatan bertemu, Jenderal Bintang 2 ini memastikan tidak akan menganiaya. Dia tidak akan menganiaya lagi, melainkan akan menjilat dengan konotasi tertentu kepada Saifuddin Ibrahim. Hal itu disampaikan Napoleon seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis pada tanggal 24 Maret 2022. Ex-Kadif Hubinter tersebut menegaskan para penista agama cuma merusak persatuan dan kesatuan umat beragama. Kalau penista agama dibiarkan terus-menerus, tahun lalu saya bilang harusnya dicegah supaya tidak merusak persatuan dan kesatuan umat beragama, ujar Bapak Napoleon. Kemudian Bapak Napoleon lantas menyinggung sosok Saifuddin Ibrahim yang dinilai lebih parah dari KC. Kemudian dia juga menyebut Menko Polhukam Mahfud MD yang telah memberikan perintah untuk menangkap serta memproses Saifuddin Ibrahim. Beliau mengatakan muncul tokoh baru, si Saifuddin Ibrahim, menistakan. Ini lebih berat, dia bilang, daripada si KC. Untung ada Pak Mahfud MD yang segera memerintahkan untuk menangkap, mempertanggungjawabkan secara hukum. Apabila si Saifuddin ini tertangkap, Napoleon berharap agar bisa dipertemukan. Dia memastikan tidak akan melakukan kekerasan sebagaimana yang dia lakukan kepada si KC. Dia bilang, kami tunggu kapan didapat atau ditangkapnya si Saifuddin Ibrahim. Kalau bila perlu, pertemukan dengan saya lagi, ujarnya. Jangan khawatir, tidak akan saya aniaya, paling akan kujilat saja, ujarnya. Ini diberitakan di media.com ya. Bapak si Irjen Napoleon Bonaparte ini menunggu si Saifuddin Ibrahim ditangkap. Kalau ditangkap kan nanti akan kumpul lagi di tahanan Bareskrim, dan kalau ketemu si Bapak Napoleon tidak akan menganiaya dia lagi, tetapi akan dia jilat, katanya. Kemudian sampai di mana kasus penyidikan dari kasus si Saifuddin Ibrahim, karena saat ini si penista agama Islam ini masih berada di Amerika Serikat. Dalam hal ini ada keterangan dari kepolisian bahwa seperti yang diberitakan di suara.com juga, bahwa kasus si Saifuddin Ibrahim ini sudah naik ke penyidikan ya. Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus yang menjerat si Saifuddin Ibrahim ke tahap penyidikan. Dia dilaporkan karena pernyataannya yang meminta agar 300 ayat di Al-Quran dihapuskan. Kemudian kasusnya ini sudah ditingkatkan. Kasus yang menjerat si Saifuddin Ibrahim ini sudah ditingkatkan, dan ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri. Jadi beliau berkata, perkara Saifuddin Ibrahim sudah naik sidik, kata Asep saat dikonfirmasi wartawan Rabu kemarin. Asep belum dapat menjelaskan terkait pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Kami masih koordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait, ujarnya. Kemudian diketahui Bareskrim Polri sudah menerima 2 laporan kasus serupa terkait dugaan penodaan agama pendeta si Saifuddin Ibrahim. Laporan pertama dilakukan oleh seseorang bernama Rike Vera Roitin Sulu, dan laporannya terregister dalam nomor laporan LP-B-0133-3 SPKT Bareskrim Polri tanggal 18 Maret 2022. Jadi laporan pertama ini dilaporkan oleh Ibu Rike, dan yang menarik di sini adalah Ibu Rike ini bukan dari kelompok Muslim ya, tetapi Ibu Rike ini malah justru dari Nasrani. Jadi Ibu Rike ini sangat tidak suka dengan kelakuan dan perilaku Saifuddin Ibrahim yang bisa malah memperburuk
hubungan antara Islam dan Kristen. Jadi Ibu Rike ini malah dari kelompok Kristen sendiri melaporkan si Saifuddin Ibrahim. Dalam laporannya, Rike mempersangkakan Saifuddin melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Saifuddin juga disangkakan melanggar pasal 156 KUHP atau pasal 156A KUHP, pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama juga melaporkan si Saifuddin Ibrahim ke Bareskrim Polri. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan si Saifuddin yang meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran. Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan pendeta atau si Saifuddin ini mengatakan Saifuddin ini telah berkali-kali menistakan agama Islam. Menurut dia, apa yang dilakukan si Saifuddin adalah perbuatan terlarang. Jadi laporannya ada dua ya, yang pertama Ibu Rike tadi dan yang kedua dari GNAP. Saifuddin Ibrahim gak pernah menistakan agama. Yang saya ini juga, Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Yang melaporkan itu harus turunan Muhammad, dan turunannya juga harus cek DNA, tes DNA dulu supaya dia berhak melapor Saifuddin Ibrahim. Jangan orang Manado itu melapor Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh melapor, kamu nggak punya hak. Kamu bilang saya menghina Nabi Muhammad, oke? Lapor ke polisi, Saifuddin Ibrahim menghina Nabi Muhammad. Apa katanya? Dia kawin, dia tidurin 30 wanita, yang dikawini 23, yang dapat kamar hanya 11 orang. Nah, itu kan penistaan, penghinaan. Kita jangan sampai terprovokasi dengan ulah satu orang ini antara Islam dan Kristen dan juga agama-agama yang lain. Kita tetap jaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Dan saya juga berharap kepada kalian semua yang saat ini sudah mulai belajar agama Islam, menjadi mu'alaf, saya doakan Anda tetap istiqomah. Semoga hidayah juga menjumpai dan mendekati Anda yang saat ini belum masuk Islam. Semoga Anda juga masuk Islam, mendapatkan hidayah, menjadi mu'alaf. Terima kasih, semoga Allah SWT tetap meridhoi dan memberkati kalian semua. Saudara-saudaraku, demikian dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.